Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Salam STMJ. Bacaan hari ini diambil dari Roma 7 ayat 18 sampai 25. Ayat yang berkesan bagi saya, Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Perikop ini menyampaikan bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk berbuat baik dan berbuat tidak baik. Tapi manusia lebih menyukai untuk melakukan hal yang tidak baik. Seperti yang pernah saya lakukan ketika saya punya banyak uang. Saya menjadi munafik, fokus pada diri sendiri, dan lupa bahwa semua yang saya peroleh itu berasal dari Tuhan. Saya mulai masuk dalam dosa yang membuat saya nyaman dan menikmati untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dosa menghalangi relasi saya dengan Tuhan. Hidup saya semakin jauh dari Tuhan. Hidup saya monoton, tidak ada sukacita, dan hidup dalam kebenaran sendiri. Memang benar, saudaraku, upah dosa adalah maut. Pada akhirnya saya mengalami kegagalan dan tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Yang saya dapatkan hanyalah cemooh. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau menolong. Dalam kondisi seperti ini, saya mulai terbuka untuk mengikuti kehendak baik saya. Saya menyerah pada Tuhan dan hanya bisa berkata, "Tuhan, saya mau Kau ubah. Ampuni saya Tuhan. Saya benar-benar pasrah dan mau Tuhan ubah." Tuhan merancangkan yang terbaik untuk saya. Tuhan membenci dosa, tapi mencintai pendosa, dan bahkan memberikan putranya yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pendamaian atas dosa dunia. Tuhan sungguh menghargai keterbukaan saya dan mengirimkan teman-teman komunitas gereja yang mengajak saya untuk ikut camp dan retret. Pendekatan seperti inilah yang sebenarnya diharapkan pendosa. Di situ saya mulai diproses Tuhan. Saya benar-benar merasakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang tidak pernah saya rasakan selama hidup saya. Saat itu juga saya berkomitmen untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Memang tidak mudah, saudaraku, karena suatu perubahan diperlukan komitmen, konsekuensi, dan konsistensi yang kuat. Karena suatu perubahan tidak akan terjadi perubahan kalau tidak ada suatu perubahan. Pengalaman inilah yang membantu saya untuk menggunakan kehendak bebas saya memilih yang baik. Tuhan ada dalam hidup saya, yang memberi kemampuan saya untuk melakukan kehendak-Nya yang baik. Demikianlah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam STMJ.